Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Dan see you in the next video. Assalamualaikum. Gong si Faca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muzam Official. Dan di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu bahasan dari YouTuber for Dummies, buku dari Deddy Corbuzier. Yang mana part satunya kalian bisa klik aja nih di sini. Di situ sudah lengkap penjelasan dan judul buku dari 1 sampai 5. Nah, sekarang di video ini kita akan bahas judul ke-6 sampai ke-13. Bagaimana isinya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Nah, langsung saja kita ke judul yang ke-6, bagaimana memulai YouTube. Oke, nah di sini bahasan yang pertama adalah tentukan dulu niche yang ingin kita bahas sebagai YouTuber pemula, yaitu apakah kita passion di dalam satu bidang, kita bisa gunakan hal itu untuk menjadi bahan kita ber-YouTube. Sebagai contoh, seorang dokter yang sangat suka sekali di pekerjaannya, maka dia akan membuat channel YouTube dengan bahasan tips-tips untuk menjaga kesehatan atau tips-tips bagaimana caranya untuk menghilangkan penyakit dan lain sebagainya, yaitu dia bahas tentang hal-hal medis yang umum terjadi di masyarakat. Atau mungkin teman-teman yang suka nge-game bisa sekali untuk membuat channel YouTube dengan bahasan game-game terbaru, tips-tips nge-game, bagaimana cara bermain game yang benar dan lain sebagainya. Yang mana itu masih berkaitan dengan game, dunia game. Untuk judul yang ketujuh adalah Let's Start YouTube. Nah, di sini teman-teman disuruh untuk membuat akun YouTube terlebih dahulu untuk benar-benar memulai YouTube dari awal, yaitu mempunyai akun Gmail. Kemudian apa? Kita harus memiliki profil picture-nya seperti apa, kemudian ada banner di dalam channel kita itu untuk mendeskripsikan kita ini mau ngebahas apa aja atau kita ini siapa, boleh ditampilkan di banner pada channel kita. Dan yang paling penting adalah menentukan nama channelnya itu sendiri. Nah, namanya ini boleh terserah teman-teman, tapi ketika bingung untuk menentukan nama channel sendiri, kalian bisa gunakan nama kalian, baru kemudian di belakangnya gunakan adalah passion kalian di bidang apa. Contoh adalah Budi sebagai seorang gamer, maka dia bisa bikin channel dengan nama Budi Gamer. Oke, judul yang ke-8 adalah tipe-tipe video di YouTube itu sendiri. Tipe video di YouTube sekarang ada banyak ya teman-teman. Ada vlog, ada short movie, ada cover lagu, ada komedi, ada live, ada pendidikan, dan lain sebagainya. Dan kalian bisa buat sendiri channel kalian yang mungkin belum ada nih tipenya di YouTube, dan itu bisa sangat berpeluang besar channel kalian menjadi yang paling atas urutannya di pencarian YouTube itu sendiri. Oke, nah di judul ini, tipe-tipe video YouTube, dia juga berpesan yaitu sebaiknya jangan lakukan hal ini. Apa itu? Yaitu jangan posting atau upload ke YouTube hal-hal video-video yang tidak ada maksud dan tujuannya. Sebagai contoh misalnya hanya merekam kegiatan kalian di keluarga saat makan, saat ngumpul, nonton TV bareng, saat bermain, berwisata ke kolam renang, tapi tanpa ada tujuan yang jelas yang ingin disampaikan di video itu. Hanya merekam-rekam saja, bicara-bicara. Tipenya kayak vlog, tapi lebih tidak terstruktur dan mungkin lebih parahnya adalah tidak ngomong di video itu, hanya rekaman-rekaman saja, dan teman-teman percayalah itu nggak akan dicari orang karena tidak akan bermanfaat bagi orang lain. Oke, judul yang ke-9 adalah Let's Do This for Your First Video. Nah, di judul kali ini Deddy Corbuzier ingin menyampaikan bahwa kalau memang teman-teman ingin memulai satu video di YouTube, maka lakukan perekaman dengan kamera yang baik ya. Jika teman-teman hanya punya handphone saja, maka itu adalah yang terbaik bagi teman-teman. Silahkan rekam pakai itu. Kalau bisa lebih baik lagi, teman-teman milikilah Cybershot. Lebih bagus lagi, milikilah kamera DSLR mungkin atau mirrorless dan sebagainya, yang mana pasti kualitas perekamannya itu lebih baik daripada kamera ya. Dan yang paling penting adalah kualitas audionya itu sendiri harus lebih baik daripada kualitas videonya, karena lebih baik video kita terdengar bagus daripada terlihat bagus. Karena kalau kita hanya mementingkan terlihat bagus videonya tanpa audionya yang bagus, maka itu akan ditinggalkan penonton. Kemudian yang di judul yang ke-10 adalah bagaimana cara kita mengedit video. How to edit your video. Yang pastinya kita butuh software dan aplikasi. Nah, software dan aplikasi di sini udah sangat banyak sekali untuk video editing, baik itu dari HP maupun di
laptop atau PC itu sendiri. Kalau dari HP teman-teman bisa gunakan seperti Filmora Go, bisa gunakan iMovie, InShot, dan lain sebagainya. Dan kalau untuk di laptop atau PC, teman-teman bisa menggunakan Adobe Premiere Pro, Filmora, Final Cut Pro, dan lain sebagainya. Di dalam editing video ini juga, teman-teman jangan lupa untuk mengedit videonya. Karena ketika kalian punya video yang berdurasi panjang, tetapi di sela-sela video itu ada momen-momen di saat kita tidak ngomong atau mungkin jeda, maka jeda-jeda seperti itu yang ditinggalkan oleh penonton atau bisa membuat penonton menjadi bosan. Lebih baik pada saat jeda-jeda di video teman-teman itu di-cut agar semua isinya adalah pembicaraan, supaya penonton tidak bosan, dengan tujuan meringkas video kita supaya lebih ringkas lagi dan lebih padat isinya. Oke? Kemudian di judul yang ke-11 adalah How to be a successful YouTuber. Bagaimana caranya menjadi YouTuber yang sukses. Nah, di sini semuanya sangat objektif kepada persepsi kita masing-masing, bagaimana atau apa sih penilaian kita sendiri terhadap YouTuber yang sukses itu, ya. YouTuber seperti apa yang bisa dikatakan sukses? Apakah dia yang memiliki follower yang banyak? Apakah dia yang memiliki income yang banyak? Apakah dia yang menjadi terkenal? Dan lain sebagainya. Nah, itu kembali ke subjektivitas kita masing-masing dalam menilai YouTuber seperti apa yang bisa dibilang sukses. Untuk menjadi YouTuber dan menginfluence semua orang, pastikan itu bermanfaat dan memberikan efek yang positif. Bukan hanya sekedar hura-hura, satu kali viral, dan kemudian lenyap entah kemana. Kemudian di judul yang ke-12 adalah promosikan video kita atau promote by yourself. Mempromosikan video kita itu sebenarnya langkah yang paling utama adalah meng-share di media sosial kita sendiri atau masing-masing. Nah, dari situ kita seakan-akan menginfokan nih kepada teman-teman kita di media sosial, baik itu mungkin di Twitter, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, untuk mengkampanye bahwa kita punya video baru nih di YouTube, tonton dong, gitu kan. Nah, jika video itu bermanfaat, nah teman-teman kalian mungkin akan subscribe dan tidak ragu untuk menonton videonya sampai habis. Atau mungkin lebih beruntungnya lagi adalah ketika teman kita mau meng-share video kita, dikarenakan dia menganggap videonya bagus dan mungkin akan memberikan manfaat untuk orang banyak. Oke? Nah, di judul yang terakhir atau yang ke-13, enjoy the process. Bagaimana caranya kita bisa enjoy di prosesnya, yaitu mulai dari bagaimana kita nge-YouTube. Ketika kita sudah di track yang benar, yaitu kita melakukan hal yang kita suka, dan itu akan menjadi satu motivasi bagi kita. Kita tidak akan bosan untuk terus berkarya, terus mengupload, dan tidak akan cepat bosan juga, karena kita harus sadar bahwa setiap orang punya cara berproses masing-masing. Mungkin ada yang lebih sukses duluan dalam waktu hanya 3-4 bulan, atau mungkin ada yang suksesnya baru mungkin setahun atau lebih dari setahun di YouTube. Mungkin banyak teman-teman YouTuber yang sudah dimonetize bahkan dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan awal mereka nge-YouTube karena memang videonya viral. Atau mungkin ada teman-teman yang butuh waktu setahun atau lebih untuk memenuhi target dari YouTube, yaitu sebesar 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber untuk dimonetisasi. Maka semua itu kembali ke proses orangnya masing-masing dan bagaimana kita menikmati prosesnya. Dan yang harus kita tahu adalah kita tidak akan bisa perfect setiap saat dan setiap hal. Maka lakukan saja tugas kita, yaitu upload video sebaik mungkin dan perbaiki kualitasnya dari video demi video, dan terima kritikan dan masukan. Dan yang paling penting adalah terus berkarya. Oke? Dan teman-teman, itu adalah part 2 dari pembahasan kita di buku YouTuber for Dummies by Deddy Corbuzier. Untuk part 1-nya, teman-teman boleh saya ingetin lagi, boleh tonton di sini atau saya kasih linknya di bawah. Oke? Jadi sekarang sudah lengkap, bukunya dibahas semua, dan semoga dari ini kita bisa mengambil pelajaran, dan semoga kedepannya juga teman-teman yang baru memulai karir di YouTube atau baru mau mulai, teman-teman bisa menerapkan beberapa tips dari buku YouTuber for Dummies tadi. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Bagi teman-teman yang baru saja mampir di channel ini, jangan lupa subscribe ya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan see you in the next video. Assalamualaikum.